Sebagai penikmat membaca, memiliki perpustakaan pribadi di rumah barangkali menjadi cita-cita dari banyak penikmat membaca. Namun, yang jarang sekali orang tahu, perpustakaan pribadi yang kita miliki di rumah adalah sebuah hasil dari keinginan panjang saat dia menjadi penikmat buku dari sebuah perpustakaan daerah di tempatnya dia tinggal. Itu adalah apa yang terjadi pada saya kala menjadi seorang anak sekolah yang setiap hari Minggu mengayuh sepedanya dari rumah ke alun-alun kota untuk pergi ke perpustakaan di tempatnya atau di daerah tempatnya tinggal untuk meminjam buku bacaan yang ada di sana. Sebagai seseorang yang tumbuh dan berkembang di kota Probolinggo, saya mengingat dengan baik seberapa besar upaya yang dilakukan oleh perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca pada setiap orang yang ada di kota ini. Saya mengingat bagaimana perkembangan perpustakaan yang ada di kota Probolinggo. Mulai adanya koleksi buku-buku yang menarik di perpustakaan kota yang ada di alun-alun, kemudian adanya taman bacaan yang bisa menjadi alternatif bacaan bagi anak-anak. Kemudian saya juga mengingat bagaimana kala itu perpustakaan juga memberikan kesempatan bagi beberapa lembaga untuk meminjam bukunya setiap minggu dan sehingga para anak-anak entah itu di tempat mengaji atau di sekolah, bisa menikmati bahan bacaan yang jauh lebih beragam. Dan bahkan sekarang sebagai seorang guru, saya juga mengingat bagaimana perpustakaan melakukan yang namanya perpustakaan keliling. Dengan mobil perpustakaannya, mereka pergi ke sekolah-sekolah untuk membawa koleksi buku perpustakaan. Nah, selain itu, dengan perkembangan zaman, bahkan sekarang, pihak perpustakaan juga seringkali mengadakan lomba menulis, entah itu menulis. Kemarin ada lomba menulis narasi atau sinopsis dari sebuah film, kemudian menulis cerpen, dan sekarang adalah lomba literasi, video literasi. Itu adalah sebuah upaya besar yang mereka lakukan. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sebagai seorang guru, saya memiliki wadah, yaitu ruang kelas dan juga siswa-siswi yang belajar bersama saya di kelas tersebut untuk saya kembangkan atau saya salurkan kecintaan membaca. Ada salah satu kegiatan yang biasanya kami lakukan, yaitu kebiasaan untuk mereview atau saling bertukar cerita tentang buku novel yang mereka baca. Setiap kelas yang saya ajar, siswanya wajib memiliki satu buah buku, yaitu berupa novel, di mana buku itu nantinya bisa mereka gunakan untuk materi-materi yang berhubungan dengan novel, seperti materi ulasan ataupun sinopsis. Nah, bukan hanya membaca, namun kita juga mendiskusikan apa yang ada di dalam novel tersebut. Contohnya, ketika mereka sudah membaca, saya akan menugaskan kepada mereka memilih satu kutipan favorit mereka. Dan setiap siswa yang saya pilih akan membacakan kutipannya di depan kelas dan dia mengungkapkan menurutnya amanat yang dia dapatkan apa atau arti dari kutipan itu apa. Dan teman-temannya ikut menanggapi. Dari kegiatan itu, anak-anak dapat membaca, anak-anak dapat memahami, dan anak-anak baik yang membaca ataupun yang mendengarkan bisa berpikir secara kritis. Ini adalah salah satu upaya yang saya lakukan untuk menumbuhkan alasan kenapa saya harus membaca. Setelah saya membaca, apa yang harus saya lakukan? Bahwa terkadang orang tua tidak membelikan buku kepada anak-anak karena mereka merasa, untuk apa buku cerita itu? Untuk apa novel itu? Hanya untuk bersenang-senang. Sedangkan di dalam sebuah novel memiliki banyak sekali amanat, memiliki banyak sekali unsur cerita yang bisa mereka maknai dan bisa mereka kritik dengan baik. Karena perkembangan teknologi saat ini tidak bisa kita pungkiri memudahkan segala hal. Jika dulu dengan membaca kita bisa menemukan jawaban dari tugas-tugas yang kita perlukan. Dan kita tidak hanya membaca dari satu buku. Kita biasanya memerlukan satu atau dua buku lain yang kita gunakan untuk mendapat jawaban dari tugas yang ada di sekolah. Namun sekarang teknologi membawa anak-anak pada segala jenis kemudahan, termasuk kemudahan untuk mencari jawaban. Dari satu kalimat mereka bisa menemukan jawaban dengan lengkap, dengan sempurna. Jadi kita tidak bisa menyalahkan saat mereka bertanya, semua jawaban saya dapat di internet, jadi untuk apa saya membaca? Dan saya ingin
kelas yang saya miliki, siswa-siswi yang belajar bersama saya memiliki alasan kenapa saya harus membeli buku dan kenapa saya harus membaca. Program literasi ada sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan diri, dan guru hadir untuk membimbing mereka agar wadah ini bisa mereka manfaatkan dengan baik. Jika kita ingin menciptakan generasi yang mencintai literasi, maka kitalah yang harus mencintainya terlebih dahulu, dan kita mencontohkannya kepada mereka setiap harinya. Oke, sekarang Bu Eka akan membacakan buku yang sudah Bu Eka baca. Menurut saya, program yang diberikan oleh Bu Eka sangatlah menarik karena memberikan manfaat kepada kita sebagai pelajar untuk membiasakan kebiasaan membaca. Karena banyak pelajar yang mengira membaca itu membosankan dan tidak berguna. Karena sekarang kan udah zaman digital, bisa bacanya itu di HP. Namun dengan program Bu Eka, kita bisa sadar bahwa membaca buku adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan literasi kita. Dan tak hanya itu saja, saya dapat menulis cerita, puisi, mengenal majas, dan banyak hal. Juga yang paling penting adalah literasi saya semakin meningkat. Kami bisa lebih mendalami suatu novel atau buku yang sedang kami baca. Baru kali inilah saya mendapatkan hal baru dari pembelajaran Bu Eka, yaitu menyampaikan dan mendiskusikan tentang buku yang setelah saya baca. Dan ini mendorong kemampuan saya untuk berpikir kritis dan juga berani untuk menyampaikan pendapat saya di depan umum. Pengalaman baru yang saya dapat yaitu bisa menerapkan salah satu perilaku tokoh dalam novel tersebut dalam kehidupan sosial. Upaya kecil yang dilakukan baik oleh perpustakaan, oleh pemerintah Kota Probolinggo, ataupun oleh saya yang ada di dalam kelas merupakan sebuah harapan di mana dari langkah kecil itu akan tercipta generasi yang mencintai membaca, akan menciptakan lingkungan Kota Probolinggo yang akrab dengan dunia literasi. Mereka membaca dengan nikmat, mereka menulis dengan kritis dan jujur, dan mereka menjadi masa depan Indonesia yang jauh lebih baik.